Perkenalkan, nama saya Yustino Andika Meluru, kelas B semester 5. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan materi yang berjudul aktivisme pengasingan. Langsung saja, bab yang pertama, varietas pengasingan. Pengasingan adalah institusi politik kediktatoran. Orang buangan dipaksa dari rumah mereka ke lokasi di mana pemerintah mereka berpikir mereka tidak dapat menimbulkan tantangan. Pengasingan bukanlah pilihan. Itu dapat memiliki efek struktural baik bagi mereka yang diasingkan dan bagi mereka yang tertinggal. Pemindahan paksa dari dalam negeri ke luar negeri bisa menjadi traumatis dan pengalaman yang mengubah hidup. Sama halnya penghapusan politik lawan dapat memiliki dampak besar pada jalannya perkembangan politik di negara non-demokrasi atau negara demokratis. Baik secara kolektif ataupun individual. Pengasingan telah dikaitkan dalam penelitiannya sebelum dengan banyak variabel sosial lainnya. Hubungan terkuat dalam tipe rezim dianggap untuk tujuan diskusi ini sebagai contoh dikotomi kasar kediktatoran dan demokrasi. Namun variabel intervensi dalam proses kausal juga penting, atau keuangan, kebijaksanaan luar negeri, ideologi, perang, saudara, dan yang paling luas, konteks. Mendefinisikan pengasingan. Tujuan saya di sini ada dua. Pertama, membahas secara kritis definisi pro pengasingan diajukan oleh peneliti sebelumnya, dan kedua, untuk beradaptasi dari praktik terbaik di penelitian yang ada didefinisikannya sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Tujuan dari mendefinisikan konsep adalah untuk menetapkan kasus empiris yang mereka terapkan. Semua definisi tentu mengecualikan kasus-kasus tertentu yang secara sah dapat dikemas oleh kalimat yang dimaksud. Pengecualian ini adalah prosedur analitis yang diperlukan yang menentukan ruang lingkup generasi yang diizinkan. Ini semua untuk menentukan ruang lingkup generalisasi yang diizinkan. Gallie 1955. Bab 2. Metode untuk studi dari aktivis di pengasingan. Metode yang saya gunakan dalam buku ini adalah kualitatif, bukan kuantitatif. Tujuan saya dengan metode ini adalah untuk membuktikan dan menggeneralisasikan proposisi tentang penyebab, causes, dan efek dari aktivisme oleh orang-orang buangan. Saya berpendapat dalam bab ini bahwa proses tracing melalui studi kasus bagian komparatif yang sebagian besar didasarkan pada wawancara biografis menaruhkan metode yang berharga, meskipun terbatas, untuk menjawab penelitian pertanyaan bagaimana pengasingan mengubah aktivisme. Dalam arti luas, ini adalah studi kasus. Metode studi kasus cocok untuk studi penjelasan. Studi kasus cocok untuk studi tentang mekanisme seperti ini, seperti penggunaan bukti kualitatif dan deskripsi diagnostik yang dipilih dan dianalisis berdasarkan pernyataan penelitian dan hipotesis. Desain studi kasus tunggal. Studi kasus ini dapat digambarkan sebagai berikut. Tujuannya lebih spesifik daripada orang-orang dari buku secara keseluruhan, untuk menggambarkan dan menjelaskan peristiwa spesifik Mesir aktivisme di pengasingan Inggris. Buktinya sebagian besar berasal dari wawancara biografi dengan para aktivis di pengasingan. Namun, untuk memenuhi masalah etika anonimitas dan untuk memfasilitasi kesimpulan yang dapat digeneralisasikan, studi kasus tidak mengikuti narasi tentang riwayat hidup
responden. Sebaliknya, penelitian ini tergantung pada serangkaian perangkat analitis yang menutupi identitas peserta dan memfasilitasi pembuatan state berdasarkan pengamatan sistematis dari dalam bukti. Studi kasus diatur dalam konteks teoretis dan menggunakan pelajaran utama dalam analisis. Studi ini mengambil sebagian titik tolak temuan-temuan dari penelitian dalam gerakan sosial dan politik dalam proses pengasingan. Definisi kasus dan sumber bukti. Kasus aktivis Mesir di pengasingan Inggris menyiratkan perbandingan antara dua unit politik terpisah, yaitu Mesir dan Inggris. Saya akan kembali ke pembenaran keseluruhan untuk pilihan ini segera. Tetapi pertama-tama harus mempertimbangkan argumen yang mendukung dan menentang mengkonseptualisasikan kasus dengan cara ini. Masih jarang dalam ilmu politik untuk melakukan Inggris sebagai unit nasional dan analisis komparatif. Pada tahun 1976, politik ilmuwan James Class menulis bahwa ilmuwan politik mulai menyadari bahwa sistem politik Inggris agak tidak nyaman ke dalam kategori konvensional dengan yang biasanya dijelaskan. Dengan ini dia menyinggung pada saat itu pandangan umum tentang Inggris Raya sebagai negara kesatuan yang terpusatkan atau negara bangsa. Bab 3. Aktivisme dalam konteks. Akar penyebab pengasingan Mesir kontemporer tidak dapat ditemukan baru-baru ini. Tetapi di satu lagi, lebih dari setengah abad yang lalu atau sebelumnya. Kudeta Nasser pada tahun 1952 menutup peluang politik bagi para aktivis dan memulai proses desertifikasi yang mendorong para aktivis berusaha menciptakan peluang mereka sendiri ke pinggiran seperti ke tingkat akhir pengasingan di era modern. Pra mengirimkan bukti yang secara ahli menunjukkan bahwa ideologi mendasari keputusan tifikasi dibawa ke Mesir oleh penjajah Inggris. Dia melanjutkan untuk memperdebatkan ini, kemudian diambil alih oleh otokrat Mesir sekuler di Mesir, diduduki oleh pasukan Inggris pada tahun 1882. Tujuan bab. Seperti halnya tesis secara keseluruhan, tujuan bab ini sebagian deskriptif dan sebagai lagi. Tujuan deskripsi. Bab ini bertujuan untuk menjelaskan struktur peluang yang tersedia kepada para aktivis yang diasingkan. Ini adalah deskripsi teoritis dan karena itu bersandar pada pandangan holistik dan struktur peluang politik yang saya ambil. Tujuan penjelasan utama adalah dalam bab ini adalah untuk menunjukkan bagaimana konteks, khususnya struktur politik, mengaktifkan dan membentuk aktivisme dengan memodifikasi berfungsinya mekanisme politik. Rencana bab ini mencakup banyak hal, beberapa di antaranya mungkin tampak sama, seperti pada kenyataannya semua berkontribusi pada pemahaman dan penuh dan akurat tentang operasi pengasingan dalam kasus ini. Kekurangan politik di Mesir. Mesir terletak di utara benua Afrika, di sepanjang pantai laut tengah Laut Nean. Di sebelah barat Mesir berbatasan langsung dengan Libya dan ke selatan perbatasan yang sama lurusnya dengan Sudan Utara. Ketepatan garis-garis ini di pasir adalah pengingat keputusan yang diambil oleh penjajah imperialis di not masa lalu yang begitu jauh. Di sebelah timur Mesir berbatasan dengan jalur Gaza, Israel, Palestina, dan bagian wilayah yang lebih bermasalah. Aktivisme di Mesir dan Inggris. Aktivisme di pengasingan Inggris berbeda dengan aktivisme di Mesir. Ini benar demo secara grafis
Sebagian besar aktivis yang terlibat dalam gerakan pengasingan adalah profesi yang atau memiliki pendidikan pasca sarjana. Ini sangat berbeda dari situasinya di Mesir, di mana gerakan pro-demokrasi selalu terikat dengan gerakan buruh. Hal ini juga berlaku di sebuah organisasi tingkat nasional. Banyak aktivis di kancah Inggris adalah veteran Mesir. Organisasi seperti Kefaya atau gerakan 6 April yang lainnya. Formasi batas dalam wacana aktif. Sementara penyebab pengasingan terletak pada peluang dan struktur mobilisasi, hal itu tidak sesuai. Tentu saja, para aktivis mengalami dan memahami pengasingan. Dengan caranya sendiri, wacana berkontribusi pada penyebab pengasingan. Sebagai pembimbing wacana, aktivis membujuk orang buangan dan sekutu untuk dimobilisasi. Saya berpendapat dalam bab ini bahwa pada tingkat diskusi tentu saja mekanisme kasual diskret ketika beroperasi pembentukan batas. Terakhir, menutup kantor organisasinya di Kairo mendorongnya untuk terus bekerja demokrasi di Mesir. Pendekatan argumen politik ini telah mempengaruhi cara tuntunan telah dibingkai dan pada kenyataannya telah mempengaruhi tuntunan diri. Pertama, dalam gambaran besar, wacana aktivis baik sebelum maupun setelah pengasingan terkenal sebagai wacana non-nasionalis. Dan sebagian penjelasannya untuk itu dapat diturunkan dari rasa legitimasi populer yang menjadi dasar para aktivis mendasarkan wacana mereka. Artinya, sementara para aktivis membingkai klaim mereka secara klaim rakyat, penanda ini berdiri sendiri dan tidak diaktualisasikan sebagai bagian dari seperangkat simbol nasional. Ini adalah sebuah persyaratan yang diperlukan untuk wacana oposisi dalam politik Mesir. Sebagai simbol bangsa dan negara telah menjadi tema sentral dan kisah yang diceritakan rezim tentang dirinya dan wacana pendukungan rezim. Sekian dari saya, terima kasih.